Berhenti sejenak. Jika kamu membaca ini sampai titik ini, satu hal perlu kamu sadari, ini bukan kebetulan. Banyak yang akan menutupnya di kalimat pertama, sebagian akan merasa tidak nyaman, dan hanya sedikit yang akan terus membaca sampai akhir. Dan merekalah jiwa-jiwa terpilih. Selama ini, kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya dikubur, disamarkan, dan diselimuti oleh kebisingan dunia. Dibuat terlihat remeh, dibuat terdengar gila, dibuat seolah-olah tidak masuk akal. Tapi ada satu masalah besar, kebenaran tidak pernah bisa dibunuh. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Mungkin kamu pernah merasakannya, perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ketidaknyamanan saat melihat sesuatu yang dianggap normal. Atau kegelisahan yang muncul tanpa sebab jelas, seakan ada sesuatu yang salah, tapi tak ada yang mau membicarakannya. Itu bukan imajinasi, itu bukan overthinking, itu adalah naluri jiwa yang mulai terbangun. Selama bertahun-tahun, banyak orang memilih menutup mata. Bukan karena mereka bodoh tetapi karena kenyamanan terasa lebih aman daripada kebenaran. Topeng dipakai, peran dimainkan, dan kebohongan diulang sampai terdengar seperti fakta. Namun semakin lama, kebohongan itu retak. Dan kini, retaknya sudah terlalu besar untuk ditambal. Yang terjadi selanjutnya bukan kebetulan. Bukan teori, bukan cerita karangan. Ini adalah fase ketika topeng mulai jatuh satu per satu. Ketika yang selama ini bersembunyi di balik narasi indah mulai kehilangan tempat berlindung. Ketika suara yang dulu dibungkam, kini justru menggema paling keras. Dan di tengah kekacauan itu, muncul satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Kamu termasuk yang terbangun, atau yang memilih tetap tertidur? Jiwa terpilih tidak ditandai dengan kekuasaan, popularitas, atau pengakuan. Mereka ditandai dengan kepekaan, dengan keberanian untuk tidak menelan mentah-mentah apa yang disuguhkan, dan dengan rasa gelisah yang terus mendorong mereka mencari makna di balik permukaan. Inilah saatnya ketika kebenaran tidak lagi meminta izin untuk muncul. Ia datang tanpa peringatan, mengguncang, mengganggu, memaksa setiap orang untuk memilih posisi. Tidak ada lagi zona abu-abu. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, jika ada bagian dalam dirimu yang berkata, ini tentang sesuatu yang lebih besar, maka bersiaplah, karena apa yang akan terungkap selanjutnya bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang cukup berani menerima kebenaran. 1. Tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kebenaran sering dipuja dalam kata-kata, namun dihindari dalam kenyataan. Hampir semua orang mengaku mencintai kebenaran, tetapi hanya sedikit yang benar-benar siap menerimanya ketika kebenaran itu mengusik kenyamanan, menggoyahkan keyakinan lama, atau memaksa perubahan besar dalam hidup. Disinilah letak ujian sesungguhnya. Bagi kebanyakan orang, kebenaran bukan sesuatu yang netral. Ia bukan sekadar fakta. Kebenaran adalah ancaman. Ancaman bagi identitas yang sudah dibangun bertahun-tahun, bagi pandangan hidup yang selama ini dianggap paling benar, dan bagi rasa aman yang diperoleh dari mengikuti arus mayoritas. Maka tidak mengherankan jika kebenaran seringkali ditolak, dilawan, atau dipelintir, bukan karena ia salah, tetapi karena terlalu jujur. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mempertahankan apa yang sudah dikenal. Otak kita dirancang untuk mencari kestabilan, bukan guncangan. Ketika sebuah kebenaran baru datang dan bertabrakan dengan keyakinan lama, reaksi pertama yang muncul hampir selalu penolakan. Bukan refleksi, bukan dialog batin, melainkan defensif. Ini tidak mungkin, ini berlebihan, ini hanya sudut pandang. Kalimat-kalimat ini seringkali bukan hasil pemikiran mendalam, melainkan mekanisme perlindungan diri. Disinilah perbedaan antara kebanyakan orang dan jiwa terpilih mulai terlihat. Jiwa terpilih tidak otomatis menerima kebenaran, tetapi mereka bersedia duduk bersama ketidaknyamanan. Mereka tidak lari ketika keyakinannya diguncang. Mereka tidak menutup telinga ketika hati mereka berontak. Mereka memahami bahwa pertumbuhan selalu dimulai dari rasa tidak nyaman. Kebenaran seringkali menyakitkan karena ia memaksa kita bercermin tanpa filter. Ia menunjukkan bagian diri yang selama ini kita sembunyikan, kita rasionalisasi, atau kita salahkan pada keadaan. Kebenaran berkata, ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu, dan tidak semua orang siap mendengar itu. Banyak orang lebih memilih ilusi yang indah daripada realitas yang pahit.
Ilusi memberi rasa aman, identitas yang stabil, dan pembenaran atas pilihan hidup. Sementara kebenaran menuntut tanggung jawab. Ia menuntut keberanian untuk berkata, "Aku salah," atau "Aku harus berubah." Dan bagi sebagian besar manusia, tuntutan ini terasa terlalu berat. Di masyarakat, kebenaran seringkali menjadi barang berbahaya. Orang yang mengungkapkannya dianggap pengganggu, perusak keharmonisan, atau bahkan ancaman. Sejarah berulang kali menunjukkan bahwa mereka yang membawa kebenaran lebih dulu sering disingkirkan, bukan karena mereka keliru, tetapi karena mereka datang terlalu awal. Mayoritas belum siap. Jiwa terpilih sering mengalami fase kesendirian bukan karena mereka lebih tinggi, tetapi karena mereka berada di frekuensi yang berbeda. Mereka melihat apa yang belum dilihat orang lain. Mereka merasakan keganjilan di tengah keramaian yang merasa baik-baik saja. Dan perbedaan ini tidak selalu disambut dengan penerimaan. Menjadi siap menerima kebenaran berarti siap kehilangan banyak hal, persetujuan, kenyamanan sosial, bahkan rasa aman. Ini sebabnya kebenaran tidak pernah populer di awal. Ia tidak menjanjikan ketenangan instan. Ia menjanjikan kejujuran, dan kejujuran selalu datang dengan harga. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihindari, kebenaran yang ditekan tidak pernah hilang. Ia hanya menumpuk, menguat, dan mencari jalan keluar. Dan ketika akhirnya muncul, ia datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Orang-orang yang selama ini menolaknya seringkali menjadi yang paling terguncang. Jiwa terpilih memahami satu hal penting, menolak kebenaran mungkin terasa aman sekarang, tetapi menerimanya lebih awal jauh lebih menyelamatkan di kemudian hari. Mereka memilih luka kesadaran daripada kenyamanan kebohongan. Dan pilihan inilah yang membedakan mereka. 2. Tanda-tanda sudah muncul sejak lama. Kebenaran jarang muncul secara tiba-tiba. Ia hampir selalu memberi tanda terlebih dahulu. Bisikan halus sebelum teriakan, retakan kecil sebelum runtuh. Namun tanda-tanda ini sering diabaikan karena terlalu halus, terlalu tidak nyaman, atau terlalu bertentangan dengan apa yang ingin kita percayai. Bagi jiwa terpilih, tanda-tanda ini bukan hal asing. Mereka mungkin tidak langsung memahami maknanya, tetapi mereka merasakannya. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ada pertanyaan yang terus muncul meski tidak diundang. Ada perasaan, ada yang tidak beres, meskipun semua tampak normal di permukaan. Tanda pertama biasanya datang dari dalam diri. Ketidakpuasan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Rasa hampa meski semua kebutuhan terpenuhi. Atau dorongan kuat untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini diterima begitu saja. Ini bukan pemberontakan tanpa sebab, melainkan kesadaran yang mulai bangun. Namun dunia tidak ramah pada orang yang bertanya terlalu banyak. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk menerima, bukan mempertanyakan. Untuk patuh, bukan memahami. Maka ketika tanda-tanda itu muncul, respons paling umum adalah menekannya. Aku terlalu sensitif. Aku hanya capek. Semua orang juga begitu. Tanda-tanda itu diredam dengan rasionalisasi. Padahal, tanda-tanda tersebut adalah alarm. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk didengarkan. Jiwa terpilih perlahan belajar membedakan antara ketakutan dan intuisi. Mereka mulai menyadari bahwa kegelisahan yang mereka rasakan bukan gangguan, melainkan petunjuk. Seiring waktu, tanda-tanda itu menjadi lebih jelas. Pola-pola mulai terlihat. Kejanggalan yang dulunya tampak acak kini membentuk gambaran yang utuh. Narasi yang dulu terdengar meyakinkan mulai terasa kosong. Janji-janji yang dulu dipercaya mulai kehilangan makna. Dan pada titik ini, sulit untuk kembali ke ketidaktahuan. Namun proses ini tidak instan. Ada fase penyangkalan yang panjang. Ada pergulatan batin yang melelahkan. Banyak jiwa terpilih berharap bahwa perasaan mereka salah, bahwa dunia sebenarnya baik-baik saja, bahwa mereka hanya terlalu berpikir. Tetapi tanda-tanda tidak berhenti. Mereka justru semakin kuat. Salah satu tanda paling jelas adalah rasa keterasingan. Bukan karena membenci orang lain, tetapi karena cara melihat dunia tidak lagi sama. Percakapan yang dulu terasa bermakna kini terdengar dangkal. Hal-hal yang dulu dikejar kini terasa kosong. Ini bukan kesombongan, melainkan pergeseran kesadaran. Tanda lainnya adalah meningkatnya sensitivitas terhadap ketidakjujuran. Jiwa terpilih menjadi lebih peka terhadap kepalsuan, manipulasi, dan kontradiksi. Mereka bisa merasakan ketika sesuatu tidak selaras, meskipun belum bisa menjelaskannya secara logis.
Ini sering membuat mereka dianggap berlebihan atau terlalu curiga. Yang menarik, tanda-tanda ini sering datang bersamaan dengan ujian hidup. Kehilangan, kegagalan, atau krisis seringkali menjadi katalis. Bukan karena penderitaan itu baik, tetapi karena ia memecah ilusi. Ketika fondasi lama runtuh, ruang untuk kebenaran terbuka. Bagi banyak orang, tanda-tanda ini adalah kesempatan untuk bangun. Namun sebagian memilih kembali tidur. Mereka menumpulkan rasa, mengalihkan perhatian, dan kembali pada rutinitas. Jiwa terpilih mengambil jalan yang lebih sulit, mereka mengikuti tanda itu, meski tidak tahu kemana arahnya. Dan ketika kebenaran akhirnya meledak, ketika apa yang selama ini disembunyikan terbuka, jiwa terpilih tidak sepenuhnya terkejut. Terpukul, ya, tersentak, mungkin, tapi tidak buta, karena jauh sebelum dunia mengakuinya, mereka sudah merasakannya. Inilah mengapa tanda-tanda itu penting. Mereka bukan kebetulan, mereka adalah persiapan. Cara alam, kehidupan, atau kesadaran itu sendiri untuk memberitahu bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Dan hanya mereka yang mau mendengarkan yang benar-benar siap ketika saatnya tiba. Jika kamu mau, saya bisa. 3. Topeng mulai runtuh satu persatu. Setiap zaman memiliki topengnya sendiri. Ada topeng kepintaran, topeng kesalehan, topeng kepedulian, topeng kebenaran, bahkan topeng perjuangan. Topeng-topeng ini tidak selalu dipakai dengan niat jahat. Banyak orang mengenakannya sebagai cara bertahan hidup, agar diterima, agar tidak diserang, agar aman di tengah sistem yang menuntut kepatuhan. Namun masalahnya, topeng yang dipakai terlalu lama akan disangka sebagai wajah asli. Ketika kebenaran belum muncul sepenuhnya, topeng-topeng ini bekerja dengan sangat baik. Narasi yang dibangun terlihat rapi. Kata-kata terdengar meyakinkan. Peran dimainkan dengan sempurna. Dunia tampak stabil, seolah semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi stabilitas ini rapuh. Ia berdiri di atas kompromi, kebohongan kecil yang ditoleransi, dan kejujuran yang dikorbankan sedikit demi sedikit. Topeng mulai runtuh bukan karena seseorang sengaja menjatuhkannya, tetapi karena kebenaran memiliki sifat mengikis. Ia pelan, senyap, dan konsisten. Seiring waktu, retakan muncul. Pernyataan mulai bertentangan dengan tindakan. Janji tidak lagi sejalan dengan realitas. Nilai yang dikhotbahkan tidak tercermin dalam keputusan. Dan bagi mereka yang peka, kontradiksi ini menjadi semakin sulit diabaikan. Runtuhnya topeng seringkali tidak dramatis di awal. Tidak ada ledakan besar, hanya keganjilan kecil, kalimat yang terasa janggal, sikap yang tidak sinkron, keputusan yang terasa tidak jujur. Namun keganjilan kecil ini menumpuk. Dan ketika satu topeng jatuh, topeng lain ikut terguncang. Efeknya berantai. Yang menarik, ketika topeng mulai runtuh, reaksi pertama bukan introspeksi, melainkan kepanikan. Banyak orang berusaha memperbaiki topeng, bukan memperbaiki diri. Mereka mengganti narasi, mengalihkan isu, menyalahkan pihak lain, atau membungkus kebohongan lama dengan bahasa baru. Tetapi upaya ini justru mempercepat keruntuhan. Karena semakin rumit kebohongan, semakin berat topeng yang harus dipakai. Jiwa terpilih seringkali berada di posisi sulit dalam fase ini. Mereka melihat keruntuhan itu lebih awal. Mereka merasakan perubahan arah sebelum orang lain menyadarinya. Namun suara mereka sering dianggap berlebihan, negatif, atau mengganggu stabilitas. Padahal yang mereka lakukan bukan menyerang, melainkan membaca tanda zaman. Ketika topeng runtuh, banyak orang merasa dikhianati. Namun sesungguhnya, yang runtuh bukan kebenaran, melainkan ilusi. Kekecewaan muncul karena harapan dibangun di atas gambaran palsu. Dan semakin besar topeng itu, semakin menyakitkan saat ia jatuh. Proses ini tidak bisa dihentikan. Tidak dengan kekuasaan, tidak dengan popularitas, tidak dengan pembenaran moral. Karena pada akhirnya, topeng runtuh bukan karena tekanan luar, tetapi karena ketidakselarasan dari dalam. Sesuatu yang tidak jujur tidak bisa bertahan selamanya. Bagi jiwa terpilih, runtuhnya topeng bukan kemenangan, melainkan panggilan. Panggilan untuk tidak ikut mengenakan topeng baru. Panggilan untuk tetap berdiri pada kejujuran meski situasi menjadi kacau. Mereka memahami bahwa kekacauan sementara jauh lebih sehat daripada ketertiban palsu. Dan ketika semakin banyak topeng jatuh, satu hal menjadi jelas, tidak semua orang siap menghadapi dunia tanpa ilusi. Inilah momen ketika kebenaran benar-benar mulai mengambil alih panggung. 4.
jiwa terpilih tak bisa lagi berpura-pura. Ada fase dalam perjalanan kesadaran di mana berpura-pura menjadi lebih melelahkan daripada jujur. Di titik ini, jiwa terpilih tidak lagi memiliki energi untuk menyenangkan semua orang, menyesuaikan diri dengan kebohongan kolektif, atau diam demi kenyamanan bersama. Bukan karena mereka ingin memberontak, tetapi karena kejujuran menjadi kebutuhan batin, bukan pilihan moral. Berpura-pura membutuhkan usaha besar. Ia menuntut penyangkalan terhadap apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diyakini. Ia memaksa seseorang untuk memotong bagian dirinya sendiri agar muat di dalam sistem. Untuk waktu tertentu, ini mungkin berhasil. Namun lama-kelamaan, jarak antara diri sejati dan peran yang dimainkan menjadi sumber penderitaan. Jiwa terpilih biasanya melewati fase ini dalam diam. Mereka mencoba bertahan, mereka mencoba menyesuaikan diri, mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin mereka salah, mungkin mereka terlalu sensitif, mungkin ini hanya fase. Namun semakin lama, suara batin itu semakin keras. Dan pada titik tertentu, diam terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ketika jiwa terpilih berhenti berpura-pura, konsekuensinya nyata. Mereka bisa kehilangan dukungan, bisa disalahpahami, bisa dianggap berubah, aneh, atau bahkan berbahaya. Tetapi anehnya, bersamaan dengan semua kehilangan itu, muncul satu hal yang tidak tergantikan, keutuhan diri. Tidak berpura-pura bukan berarti berbicara kasar atau memaksakan kebenaran. Justru seringkali, sebaliknya, jiwa terpilih menjadi lebih tenang, lebih selektif dalam berbicara, dan lebih sadar akan dampak kata-kata. Namun mereka tidak lagi bersedia mengorbankan kebenaran demi diterima. Fase ini sering disertai rasa sepi, karena ketika topeng dilepas, lingkaran sosial biasanya menyempit. Hubungan yang dibangun di atas kepura-puraan tidak bertahan lama. Percakapan dangkal terasa melelahkan, kompromi tanpa nilai terasa kosong. Tetapi kesepian ini bukan hukuman, ia adalah ruang pemurnian. Dalam kesepian itu, jiwa terpilih belajar membedakan antara diterima dan dihargai. Mereka menyadari bahwa persetujuan massal seringkali dibeli dengan keheningan nurani. Dan mereka memilih jalan yang lebih sunyi, tetapi lebih jujur. Tak bisa lagi berpura-pura juga berarti siap mengambil posisi. Tidak selalu secara terbuka, tidak selalu dengan pernyataan besar, tetapi dengan pilihan hidup sehari-hari. Dengan apa yang ditolak, dengan apa yang tidak lagi ditoleransi, dengan apa yang tidak lagi dibenarkan meski semua orang melakukannya. Pada titik ini, jiwa terpilih sering terlihat berubah. Padahal yang berubah bukan mereka, melainkan kedok yang akhirnya dilepas. Yang tersisa adalah diri yang lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih selaras dengan nilai batin. Dan inilah ironi terbesar, ketika jiwa terpilih berhenti berpura-pura, mereka justru menjadi cermin bagi orang lain. Keberadaan mereka mengganggu bukan karena kata-kata, tetapi karena kejujuran mereka mengingatkan orang lain pada kepura-puraannya sendiri. Inilah mengapa fase ini terasa berat, tetapi juga mengapa fase ini tidak bisa dilewati setengah-setengah. Sekali kejujuran batin dipilih, tidak ada jalan kembali ke ketidaksadaran. Dan meski jalannya sunyi, jiwa terpilih tahu satu hal dengan pasti, lebih baik berjalan sendiri dalam kebenaran daripada ramai dalam kebohongan. Jika kamu mau, saya bisa. Setiap zaman memiliki topengnya sendiri. Ada topeng kepintaran, topeng kesalehan, topeng kepedulian, topeng kebenaran, bahkan topeng perjuangan. Topeng-topeng ini tidak selalu dipakai dengan niat jahat. Banyak orang mengenakannya sebagai cara bertahan hidup, agar diterima, agar tidak diserang, agar aman di tengah sistem yang menuntut kepatuhan. Namun masalahnya, topeng yang dipakai terlalu lama akan disangka sebagai wajah asli. Ketika kebenaran belum muncul sepenuhnya, topeng-topeng ini bekerja dengan sangat baik. Narasi yang dibangun terlihat rapi. Kata-kata terdengar meyakinkan, peran dimainkan dengan sempurna. Dunia tampak stabil, seolah semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi stabilitas ini rapuh. Ia berdiri di atas kompromi, kebohongan kecil yang ditoleransi, dan kejujuran yang dikorbankan sedikit demi sedikit. Topeng mulai runtuh bukan karena seseorang sengaja menjatuhkannya, tetapi karena kebenaran memiliki sifat mengikis. Ia pelan, senyap, dan konsisten. Seiring waktu, retakan muncul. Pernyataan mulai bertentangan dengan tindakan. Janji tidak lagi sejalan dengan realitas. Nilai yang dikhotbahkan tidak tercermin dalam keputusan.
Dan bagi mereka yang peka, kontradiksi ini menjadi semakin sulit diabaikan. Runtuhnya topeng seringkali tidak dramatis di awal. Tidak ada ledakan besar, hanya keganjilan kecil, kalimat yang terasa janggal, sikap yang tidak sinkron, keputusan yang terasa tidak jujur. Namun keganjilan kecil ini menumpuk. Dan ketika satu topeng jatuh, topeng lain ikut terguncang. Efeknya berantai. Yang menarik, ketika topeng mulai runtuh, reaksi pertama bukan introspeksi, melainkan kepanikan. Banyak orang berusaha memperbaiki topeng, bukan memperbaiki diri. Mereka mengganti narasi, mengalihkan isu, menyalahkan pihak lain, atau membungkus kebohongan lama dengan bahasa baru. Tetapi upaya ini justru mempercepat keruntuhan. Karena semakin rumit kebohongan, semakin berat topeng yang harus dipakai. Jiwa terpilih seringkali berada di posisi sulit dalam fase ini. Mereka melihat keruntuhan itu lebih awal. Mereka merasakan perubahan arah sebelum orang lain menyadarinya. Namun suara mereka sering dianggap berlebihan, negatif, atau mengganggu stabilitas. Padahal yang mereka lakukan bukan menyerang, melainkan membaca tanda zaman. Ketika topeng runtuh, banyak orang merasa dikhianati. Namun sesungguhnya, yang runtuh bukan kebenaran, melainkan ilusi. Kekecewaan muncul karena harapan dibangun di atas gambaran palsu. Dan semakin besar topeng itu, semakin menyakitkan saat ia jatuh. Proses ini tidak bisa dihentikan. Tidak dengan kekuasaan, tidak dengan popularitas, tidak dengan pembenaran moral. Karena pada akhirnya, topeng runtuh bukan karena tekanan luar, tetapi karena ketidakselarasan dari dalam. Sesuatu yang tidak jujur tidak bisa bertahan selamanya. Bagi jiwa terpilih, runtuhnya topeng bukan kemenangan, melainkan panggilan. Panggilan untuk tidak ikut mengenakan topeng baru. Panggilan untuk tetap berdiri pada kejujuran meski situasi menjadi kacau. Mereka memahami bahwa kekacauan sementara jauh lebih sehat daripada ketertiban palsu. Dan ketika semakin banyak topeng jatuh, satu hal menjadi jelas, tidak semua orang siap menghadapi dunia tanpa ilusi. Inilah momen ketika kebenaran benar-benar mulai mengambil alih panggung. 4. Jiwa terpilih tak bisa lagi berpura-pura. Ada fase dalam perjalanan kesadaran di mana berpura-pura menjadi lebih melelahkan daripada jujur. Di titik ini, jiwa terpilih tidak lagi memiliki energi untuk menyenangkan semua orang, menyesuaikan diri dengan kebohongan kolektif, atau diam demi kenyamanan bersama. Bukan karena mereka ingin memberontak, tetapi karena kejujuran menjadi kebutuhan batin, bukan pilihan moral. Berpura-pura membutuhkan usaha besar. Ia menuntut penyangkalan terhadap apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diyakini. Ia memaksa seseorang untuk memotong bagian dirinya sendiri agar muat di dalam sistem. Untuk waktu tertentu, ini mungkin berhasil. Namun lama-kelamaan, jarak antara diri sejati dan peran yang dimainkan menjadi sumber penderitaan. Jiwa terpilih biasanya melewati fase ini dalam diam. Mereka mencoba bertahan. Mereka mencoba menyesuaikan diri. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin mereka salah, mungkin mereka terlalu sensitif, mungkin ini hanya fase. Namun semakin lama, suara batin itu semakin keras. Dan pada titik tertentu, diam terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ketika jiwa terpilih berhenti berpura-pura, konsekuensinya nyata. Mereka bisa kehilangan dukungan, bisa disalahpahami, bisa dianggap berubah, aneh, atau bahkan berbahaya. Tetapi anehnya, bersamaan dengan semua kehilangan itu, muncul satu hal yang tidak tergantikan, keutuhan diri. Tidak berpura-pura bukan berarti berbicara kasar atau memaksakan kebenaran. Justru seringkali sebaliknya, jiwa terpilih menjadi lebih tenang, lebih selektif dalam berbicara, dan lebih sadar akan dampak kata-kata. Namun mereka tidak lagi bersedia mengorbankan kebenaran demi diterima. Fase ini sering disertai rasa sepi. Karena ketika topeng dilepas, lingkaran sosial biasanya menyempit. Hubungan yang dibangun di atas kepura-puraan tidak bertahan lama. Percakapan dangkal terasa melelahkan, kompromi tanpa nilai terasa kosong. Tetapi kesepian ini bukan hukuman, ia adalah ruang pemurnian. Dalam kesepian itu, jiwa terpilih belajar membedakan antara diterima dan dihargai. Mereka menyadari bahwa persetujuan massal seringkali dibeli dengan keheningan nurani. Dan mereka memilih jalan yang lebih sunyi, tetapi lebih jujur. Tak bisa lagi berpura-pura juga berarti siap mengambil posisi. Tidak selalu secara terbuka, tidak selalu dengan pernyataan besar, tetapi dengan pilihan hidup sehari-hari.
Dengan apa yang ditolak, dengan apa yang tidak lagi ditoleransi, dengan apa yang tidak lagi dibenarkan meski semua orang melakukannya. Pada titik ini, jiwa terpilih sering terlihat berubah. Padahal yang berubah bukan mereka, melainkan kedok yang akhirnya dilepas. Yang tersisa adalah diri yang lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih selaras dengan nilai batin. Dan inilah ironi terbesar, ketika jiwa terpilih berhenti berpura-pura, mereka justru menjadi cermin bagi orang lain. Keberadaan mereka mengganggu bukan karena kata-kata, tetapi karena kejujuran mereka mengingatkan orang lain pada kepura-puraannya sendiri. Inilah mengapa fase ini terasa berat, tetapi juga mengapa fase ini tidak bisa dilewati setengah-setengah. Sekali kejujuran batin dipilih, tidak ada jalan kembali ke ketidaksadaran. Dan meski jalannya sunyi, jiwa terpilih tahu satu hal dengan pasti, lebih baik berjalan sendiri dalam kebenaran daripada ramai dalam kebohongan. Jika kamu mau, saya bisa. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling benar, paling tahu, atau paling lantang bersuara. Ini adalah perjalanan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri, tentang kesediaan untuk melepaskan kenyamanan demi keutuhan, dan tentang kesadaran bahwa kebenaran, sekeras apapun ia ditolak, selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul. Tidak semua orang siap menerima kebenaran, dan itu bukan kegagalan. Setiap jiwa memiliki waktunya masing-masing. Namun bagi mereka yang telah merasakannya, kegelisahan tanpa nama, tanda-tanda yang berulang, topeng yang mulai runtuh, dan dorongan batin yang tak lagi bisa dibungkam, tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Sekali mata batin terbuka, ia tidak bisa ditutup paksa tanpa meninggalkan luka. Topeng-topeng runtuh bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membebaskan. Kebohongan kolektif yang selama ini dipelihara runtuh bukan untuk menciptakan kekacauan, tetapi untuk mengakhiri kepalsuan yang sudah terlalu lama dianggap normal. Di balik semua kegaduhan itu, kebenaran berdiri tenang, tidak berteriak, tidak memaksa, tetapi tidak bisa lagi diabaikan. Jiwa terpilih tidak dipilih karena keistimewaan lahiriah, melainkan karena keberanian batin. Keberanian untuk tidak berpura-pura, keberanian untuk menanggung sepi, keberanian untuk berdiri tegak ketika banyak orang memilih menunduk. Mereka tidak sempurna, tidak selalu yakin, dan seringkali ragu. Tetapi mereka setia pada satu hal, kejujuran nurani. Dan mungkin inilah inti dari semuanya, kebenaran tidak datang untuk menyelamatkan kita dari rasa sakit, tetapi untuk menyelamatkan kita dari hidup yang palsu. Ia tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi memberikan keutuhan. Ia tidak selalu membawa jawaban, tetapi mengajarkan kita untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Kini, ketika kebenaran itu telah meledak dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, setiap orang dihadapkan pada pilihan yang sama, terus mempertahankan topeng, atau melepasnya dan menghadapi diri sendiri apa adanya. Pilihan ini sunyi, personal, dan tidak bisa diwakilkan. Jika kamu sampai pada bagian ini dengan hati yang bergetar, bukan karena takut, tetapi karena merasa dipanggil, maka percayalah, kamu tidak sendirian. Jalan ini memang tidak ramai, tetapi ia nyata. Dan di ujungnya, bukan pengakuan yang menunggu, melainkan kedamaian karena hidup selaras dengan kebenaran. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak membutuhkan pembela. Ia hanya membutuhkan jiwa yang berani berdiri bersamanya.